Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir selalu dalam lindungan dan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita masih dapat kumpul bersama-sama setelah kita beribadah kepada Allah untuk bisa melakukan diskusi tentang dakwah. Sholawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada suasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal amin. Baik ya. Pagi hari ini kita akan diskusi tentang satu tema yang sudah digambar oleh Ko Harun ya, lewat gambar yang ada di depan kita ini. Ini kira-kira gambar apa ini? Oh, orang bunuh diri ya. Nah, tema kita akan bahas tentang bunuh diri. Nah, di Gunung Kidul ini banyak sekali kasus-kasus bunuh diri. Dan kebanyakan kasus bunuh dirinya itu dilakukan dengan cara gantung diri. Ya, itu paling banyak gitu ya. Itu angkanya cukup tinggi ya. Jadi hampir tiap bulan ada aja orang yang gantung diri di Gunung Kidul ini ya. Cuma memang beda-beda, ada yang mungkin gantung dirinya seperti di gambar ya, di atas pohon ya, ada yang gantung dirinya di dalam rumah, ada yang gantung dirinya di kandang sapi, macam-macam ya. Makanya ada kepercayaan namanya pulung gantung kalau di Gunung Kidul ini ya. Jadi orang yang mau melakukan gantung diri itu biasanya ada tanda-tandanya ini ya. Nah, tapi kita tidak bahas itu ya. Kita bahas adalah yang pertama, apakah agama kita, agama Islam ini membolehkan orang melakukan bunuh diri? Tidak, jawabannya. Kira-kira hukumannya apa orang yang bunuh diri itu? Masuk neraka. Tapi kan kita harus punya dalil ya. Mana dalilnya? Kita baca surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 29-30. Nah, yang ayat 29 ini yang bagian akhir ya, dalilnya. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Nah ini ya. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, artinya nggak boleh bunuh diri. Allah melarang ya. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Karena apa? Innallaha kana bikum rahima. Karena sesungguhnya Allah itu sama kita ini sangat sayang. Ya, jadi Allah itu sayang sama kita, sama makhluk ciptanya, sama hamba-hambanya. Maka jangan kita melakukan bunuh diri, jangan membunuh diri kita sendiri karena Allah sayang sama kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-30-nya, wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu ya dasarnya ya. Jadi bunuh diri nggak boleh. Yang melakukan bunuh diri kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, dan buat Allah mudah gitu ya. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri itu melanggar hukum syariat dan dia sudah zalim sama dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sini udah jelas. Maka mudah-mudahan di ilustrasi yang ada di gambar di depan kita ini tidak terjadi lagi. Kita harus berdakwah, menguatkan akidah dan keimanan saudara-saudara muslim kita di Gunung Kidul, supaya tidak ada lagi kasus-kasus bunuh diri dengan cara gantung diri gitu ya. Nah, itu. Kemudian dalil yang lain kita buka lagi dalam surat Az-Zumar. Maaf ya. Ayat yang ke-53 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya wahai, ya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang yang menzolimi dirinya sendiri, orang yang tadi apa kata Allah yang di surat An-Nisa tadi, yang mau bunuh diri tadi gitu ya, itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Batasnya itu adalah kita tidak boleh membunuh diri kita, kita tidak boleh menzolimi diri kita, tapi dia melewati batas itu, makanya disebut melampaui batas. Maka dikatakan kul ya ibadiyalladzina asrafu, ya, orang-orang yang melampaui batas. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, dikatakan di sini la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini penting nih, orang yang bunuh diri itu mesti karena dia putus asa. Betul nggak Mas Fajar? Mas Fajar pernah itu ya. Jadi buat pemirsa sekalian, Mas Fajar pernah melakukan usaha bunuh diri, dan alhamdulillah Allah masih kasih umur panjang ya, sehat, selamat ya. Jadi ini hidupnya yang kedua nih. Sempat kritis di rumah sakit. Jadi dulu mungkin Mas Fajar dalam keadaan putus asa gitu ya, karena mungkin menghadapi persoalan hidup, tekanan batin yang kuat dan lain sebagainya. Maka kata Allah di sini, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah ya. Makan tadi yang An-Nisa tadi ya, innallaha kana bikum rahima. Allah itu sama kalian itu sangat sayang sekali. Allah sayang sama kita. Allah juga mengatakan jangan berputus asa dari rahmatnya Allah gitu ya. Luar biasa nih, Allah menghibur kita semua gitu ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian semua. Nah, itu enak tuh, dapat bonus, nggak usah khawatir, dosa kita sudah dan akan diampuni sama Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah ya, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Aduh, udah ya, kita nggak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian berpikir yang melampaui batas kemampuan kita, karena di ayat yang lain Allah mengatakan, surat Al-Baqarah yang terakhir itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan beban sama hambanya yang dia tidak sanggup memikulnya. Jadi semua ujian, cobaan sudah ditakar sama Allah. Pasti kita kuat, pasti kita bisa melewatinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Diulang lagi sama Allah. Sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Jadi gitu rumusnya begitu. Roda hidup itu terus berputar. Makanya kita sebagai umat Islam tidak boleh sombong ya, tidak boleh juga kemudian berpikir kenapa sih? Ya, berpikirnya begini, berpikir yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa sih saya kok miskin? Kenapa saya kok susah ya? Orang-orang di luar sana banyak yang pada senang-senang, banyak yang kaya-kaya. Itu namanya berpikir merugikan diri sendiri ya. Kenapa saya miskin? Oh, mungkin Allah sedang menguji saya. Kan gitu enak ya. Oh, mungkin saya kurang berusaha. Oh, mungkin memang situasi kondisi baru kayak gini. Bukan cuma saya doang yang miskin. Banyak orang-orang yang juga jatuh miskin karena pandemi, ya kan gitu ya. Jadi berpikirnya gitu aja, enak aja ya. Aduh, kok nyari kerjaan susah, nyari makan susah. Oh, memang ini zamannya zaman sulit, gitu aja deh. Ya, jadi jangan akhirnya kemudian saya udah nggak sanggup deh. Nah, gitu. Ini sering kata-kata itu gitu ya. Saya tidak sanggup. Nah, kalau sudah bilang begitu ya sudah, setan akan terus menindas dia. Iya, kamu tuh nggak kuat, nih ujian ini berat. Allah itu tega sama kamu. Allah itu nggak sayang sama kamu. Kemana Allah coba sekarang? Doamu nggak pernah didengar sama Allah. Begitu terus dibisikin sama setan. Ini yang buat akhirnya dia putus asa dari rahmatnya Allah. Ini yang membuat dia tidak lagi merasakan kasih sayang Allah. Dia tidak merasakan ampunan
Allah yang luar biasa, Masya Allah. Ya, makanya kita harus lawan bisikan-bisikan setan itu ya. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Ya. Maka sekali lagi kita harus pastikan bahwa bunuh diri haram hukumnya. Yang melakukan bunuh diri akan masuk ke dalam neraka jahanam gitu ya. Yang ketiga, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang keempat, Allah itu sayang sama kita. Yang kelima, Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah, itu buat pegangan kita. Ya. Sehingga tidak ada lagi mudah-mudahan kasus-kasus bunuh diri dengan cara apapun. Mau gantung diri, mau minum racun, apalagi lompat dari gedung atau jembatan ya. Apalagi nabrakin diri ke kereta api biasanya ya, bukan mobil ya, ke rel kereta api, apalagi biasanya. Hah? Apa? Nabrak mobil ya. Ya macam-macam ya. Macam-macam orang yang bunuh diri ya. Jadi itu mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana yang sedang dilanda ujian, banyak masalah, diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan ujian itu segera bisa berlalu ya, cobaan itu bisa dilewati sehingga kemudian tadi ya, sesudah kesulitan akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hiburan buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang terpuruk, sedang merasa banyak sekali tekanan-tekanan batin yang berat ya, sehingga jangan sampai menyakiti diri sendiri. Oh, ada lagi yang bunuh diri dengan cara menyayat urat nadinya ya kan. Nah, jangan ya, itu namanya menyiksa diri, menzalimi diri sendiri, tidak baik. Ya. Bahkan ada yang kemudian bunuh diri, anaknya juga ikut dibunuh sama dia ya. Ibu ya bunuh diri bersama 3 orang anaknya, kan banyak di beritanya. Nauzubillahi min dzalik, dengan cara membakar rumahnya ya Allah ya. Jangan. Masih banyak orang-orang yang peduli sama kita. Masih banyak orang-orang yang mau tahu ya apa kesulitan kita. Jadi kalau misalnya kita punya kesulitan, kita cerita sama orang yang tepat. Makanya perlu kita punya guru gitu ya. Perlu kita punya teman orang-orang yang soleh, itu fungsinya di situ. Kalau punya teman orang-orang brengsek, tukang gosip, kita cerita masalah kita bukan selesai, bukan didoain, malah kita dibully nanti. Semakin berat ya. Maka banyak orang kasus-kasus bunuh diri gara-gara dibully sama temannya sendiri. Tapi coba kalau temannya sama teman orang soleh, ketika dia punya masalah, maka teman-teman soleh ini akan menasehatinya, menghiburnya, kan begitu ya. Bahkan kalau perlu, oh ternyata yang menjadikan si fulan atau si fulana itu begitu stres, depresi, tertekan adalah karena dia ditinggal suaminya meninggal, anaknya 3, perlu biaya sekolah sementara dia cuma jualan tempe keliling misalnya. Berarti kita perlu bantu, ayo teman-teman kumpulin infak sedekah. Kita bantu saudari kita supaya dia bisa terlepas dari masalahnya. Oh ternyata alhamdulillah kumpulan teman-teman yang soleh ini mengumpulkan dana untuk membiayai SPP anaknya. Karena alhamdulillah akhirnya itu fungsinya teman soleh di situ. Makanya tombok hati itu salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kumpulnya sama teman-teman brengsek, wah ya, jangankan ya yang udah nggak punya suami, yang masih punya suami aja gara-gara temennya, komunitas teman-temannya brengsek itu, akhirnya apa? Bisa bercerai sama suaminya. Udahlah kamu suami kayak gitu, tinggalin aja, gugat aja, ngapain sih begitu? Orang lagi ada masalah malah dibisikin yang enggak, itu suami nggak berguna itu. Masa suami nggak mau kerja, ya. Suami nggak bisa nyari nafkah buat apa, ya? Udah cerai aja, nanti kita cariin jodoh. Wah, dan itu banyak kasus-kasus perceraian gara-gara teman, mungkin teman alumninya, teman ngerumpinya kan gitu ya, teman-teman brengseknya itu, ya, teman-teman yang tidak bisa memberikan manfaat, tapi hanya bisa memberikan mudorot, ya. Boro-boro berteman tambah soleha,
Boro-boro berteman tambah ibadahnya, boro-boro berteman tambah lembut hatinya, malah semakin menjadi-jadi. Ya. Nah ini makanya kita perlu memilih teman di situ. Ya. Nah, makanya selain berkumpul sama orang-orang soleh, juga harus dekat sama Allah. Kalau ada masalah datanglah di 2/3 malam, gelar sajadah, lakukanlah sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran, dan di situ berdoalah, menangislah, mohonlah kepada Allah pertolongannya. Ya, kan ada dalilnya di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Ya innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita kalau mau ditolong sama Allah, kalau kita mau pertolongan sama Allah, harus perbanyak sholat dan sabar. Ya, jangan mau keburu-buru, sabar saja, berdoa sama Allah, minta pertolongan dari Allah, pasti Allah bantu. Oke ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.